Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang apa itu koloid. Kamu tahu nggak apa saja bahan untuk membuat mayones? Ternyata mayones dibuat dari campuran minyak dan telur. Dalam kimia, campuran itu ada 3 jenis, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Pengertian sistem koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Dalam sistem koloid itu, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Nah, kamu perlu tahu ya, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama, tetapi fasenya berbeda. Contohnya, santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak dalam santan bertindak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, santan juga termasuk contoh sistem koloid yang lain karena punya fase terdispersi dan medium pendispersi. Contoh sistem koloid lainnya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, antara lain ada mayones, keju, jeli, cat, kosmetik, dan obat-obatan. Bahkan darah yang ada di dalam tubuh kita itu termasuk sistem koloid loh. Perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi. Oh iya, selain koloid, larutan dan suspensi juga termasuk campuran 2 atau lebih zat loh. Terus, bedanya apa ya antara koloid, larutan, dan suspensi? Nah, untuk memudahkan kamu membedakan koloid dengan larutan dan suspensi, Perhatikan tabel berikut. Nah, dari pengertian serta perbedaannya dengan larutan dan suspensi, kita bisa simpulkan ciri-ciri koloid, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Ketiga, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 mm. Yang keempat, bersifat stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Jenis-jenis koloid. Pada koloid, fase terdispersi Dan medium pendispersi bisa terwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8 jenis. Di antaranya bisa dilihat di tabel berikut. Pertama, sel padat. Sel padat memiliki fase terdispersi, padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sel padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contoh sel padat adalah bantuan Dobby atau bantuan permata. Bantuan Dobby ini merupakan padatan kromium atau Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Sehingga dari sini bisa kelihatan ya kalau padatan kromium atau Cr itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida atau Al2O3 sebagai medium pendispersi. 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi, bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon-karbon monoksida, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Emulsi padat.
Selanjutnya ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan.